Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajarannya. Kita memasuki kitab terakhir dari Torah, kitab Ulangan ya, atau Devarim bahasa Ibrani-nya. Kita akan baca ayat 1 sampai 8 aja, tapi nanti saudara baca semua ya sampai ayat ke berapa ini? 46. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 8, Ulangan pasal 1 ya. Supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Inilah perkataan-perkataan yang Moshe ucapkan kepada seluruh orang Israel di seberang Yordan, di padang gurun, di Araba, di seberang Suf, antara Paran dan Tofel, Laban dan Hazerot, serta di Zahab. 11 hari dari Horeb melalui jalan pegunungan Seir menuju Kades Barnea. Dan terjadilah pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40. Moshe berbicara kepada Bani Israel sesuai dengan segala yang telah Yahweh perintahkan kepadanya tentang mereka. Setelah dia memukul kalah Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesbon, dan Og, raja Basan, yang diam di Astarot di Edrei. Di seberang Yordan di tanah Moab, Moshe mulai menguraikan Torah ini dengan mengatakan, Yahweh Elohim kita telah berfirman kepada kita di Horeb dengan mengatakan, kamu sudah cukup lama tinggal di gunung ini. Beranjaklah dan berangkatlah dan masukilah pegunungan orang Amori dan semua daerah di sekitarnya, di Araba di pegunungan dan di daerah dataran rendah, dan di Negeb dan di tepi laut, yaitu negeri orang Kanaan dan Libanon, sampai sungai besar, sungai Efrat. Lihatlah, aku sudah menyediakan suatu negeri bagimu. Masukilah dan milikilah negeri yang Yahweh leluhurmu, yakni kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Namanya kitab Ulangan, berarti pengulangan cerita. Tapi kalau saudara nggak baca hati-hati bisa terjebak ya dengan urutan di sini ya. Kalau saudara nggak baca hati-hati ya. Kenapa saya bilang bisa terjebak? Karena seolah-olah bahwa ini baru akan terjadi. Padahal ini berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ketiga coba. Terjadilah pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40. Jadi ini tahun ke-40, tahun terakhir dari apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa ini karena ketidakpercayaan mereka, bahwa mereka harus mengelilingi kembali padang gurun selama 40 tahun. Dan ini bulan ke-berapa? Bulan ke-11, tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40. Jadi ini sudah tahun-tahun terakhir. Kalau boleh dikatakan ya bulan 11, bulan 12 kemungkinan besar ya si Moshe ini terangkat ya, mati ya pada tahun ke-40 karena Tuhan bilang kan. Jadi kalau saya boleh katakan semua yang pernah keluar dari tanah Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, semua mati. Ya, semua mati kecuali 2 orang, si Yoshua dan Kaleb. Ya. Jadi kalau saya boleh katakan ya pada bulan-bulan ini si Harun udah mati, si Miriam udah mati, mungkin ini yang paling tua udah. Si Moshe. Jadi pada bulan ke-11 tahun ke-40. Jadi dia sebelum, coba tadi bisa kasih lihat nggak itu peta ya, saya ada supaya agak gambaran sedikit ya.
Nah, ini bangsa Israel kan keluar dari sana, dari Mesir. Terus dia berjalan, dia tadi kan dibilang sudah di Kades Barnea ya, udah sampai sini. Ke atas sedikit itu sudah masuk ke tanah Kanaan. Ya, harusnya ya. Dan berdasarkan perhitungan yang pernah kita pelajari, dia sampai di Gunung Horeb. Gunung Horeb itu di Gurun Sinai. Gunung Sinai itu di sini. Gunung Horeb, Gunung Tuhan. Dia di bawah. Kalau Jazirah Arab ini ya kita lihat dari sebelah kanan. Ini Jazirah Arab nih yang sekarang kita kenal dengan nama Arab Saudi. Ini Midian. Terus di atasnya lagi Edom, bisa ke atas. Edom di atasnya lagi Moab dan Amon. Ya, jadi Midian ini sama si Edom, Midian itu anak dari Ketura. Ketura itu istri atau gundik daripada Abraham. Ya, jadi Midian sama Edom ya masih ada ikatan darah dengan Abraham. Moab dan Amon ya masih keluarganya Abraham. Cuma kan dari Haran, kan anaknya Lot itu. Kan Abraham punya 3 saudara kan, Abraham, Haran sama siapa satu lagi itu. Masih ingat gak? Ya kita lihat di kitab Kejadian. Ya, jadi itu masih ada hubungan ikatan darah semua, ya ikatan darah dari Terah, ya dari Terah dari bapaknya. Jadi kita lihat di Kejadian 11 ayat ke-21. Ya. Kejadian 11 ayat 27. Inilah silsilah Terah. Terah memperanang Abram, Nahor dan Haran. Haran itu anaknya namanya Lot. Lot ini punya anak dari anak-anaknya, yaitu Moab sama Amon. Ya, itu kan dari peta tadi kelihatan, ya, kelihatan bahwa itu satu garis itu di padang sekarang dikenal sebagai Arab Saudi ya. Arab Saudi sehingga itu dari Midian, Edom, Moab sama Amon. Itu masih ada hubungan ikatan dengan Abraham dan kalau ya masih ada Moab sama ini kan anaknya si Lot. Jadi ya masih ada hubungan juga dengan sama Abraham. Keponakannya si Abraham. Karena Abraham punya keponakan anaknya si Lot ini yang ikut sama dia. Kemudian ketika Sodom dan Gomora dibinasakan oleh Tuhan karena dosa mereka, ya kedua anaknya ya berhubungan dengan bapaknya, lahirlah Moab dengan Amon itu. Ya. Jadi kalau kita melihat ini tidak heran apabila saya pernah baca sebuah buku, ya buku di Gramedia ya bahwa Arab Saudi itu masih ada hubungan dengan Bapak Abraham ya. Jadi kalau lihat dari ini ya nggak heran dari peta tadi ya, karena di situ ya Midian itu keturunannya Ketura Abraham dari Ketura, jadi itu Midian ya. Nah, kita lihat supaya jangan bingung ya. Kita lihat di dalam kitab 1 Tawari 1 ya ayat ke-32. Anak-anak Ketura gundik Abraham, ia melahirkan Simran, Yoksan, Medan dan Midian. Jadi dia masih ada hubungan dengan Abraham. Jadi bisa aja kita tafsirkan ya raja-raja Arab Saudi sekarang memang dari keturunan Bapak Abraham melalui Ketura gundiknya. Ya, ini sebagai pengetahuan aja, kita memang tidak bisa tahu persis. Nah, tapi kalau melihat peta tadi kan itu memang daerah yang Tuhan berikan kepada ya keturunan Bapak Abraham dengan keponakan-keponakannya. Sebagai satu bekal ya kita lihat di sini seharusnya
Kalau mereka dari mana, dari Mesir, sesuai yang pernah kita pelajari, kita lihat di dalam Keluaran pasal 19 ayat 1. Ya. Pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Coba kita lihat peta tadi ya. Kita harus lihat ya, yang seperti yang pernah saya katakan, ada padang gurun Sin pakai S, ada gurun Sin pakai Z. Kalau pakai S dia di bawah. Ya, di bawah sini itu padang gurun Sin pakai S. Horeb di bawah sini, gunung Horeb. Kalau pakai Z itu di atas. Coba lihat di atas. Zin di atas sini, dekat Kades Barnea. Kades Barnea kalau naik ke atas lagi itu sudah daerah Kanaan. Karena itu sebenarnya kalau dia berangkat dari Mesir dia sampai ke Gurun Sinai itu berapa? 3 bulan. Ya 3 bulan karena orang banyak ya. Banyak istri, ada anak, ada binatang segala macam dari Mesir. Ya lumayan jauh, coba kita lihat dari peta tadi. Ya dari sana kemari ke padang gurun. Mereka di Horeb. Ya Horeb itu gunung Sinai, Gunung Horeb, Gunung Sinai, Gunung Tuhan, itu 3 nama berbicara gunung yang sama. Saya tangkap ya. Jadi kalau dibilang Gunung Tuhan itu Gunung Horeb. Kalau Gunung Sinai ya tetap Gunung Horeb. Itu dia ada di sebelah selatan dari seluruh semenanjung Sinai ini. Ya, jadi seharusnya mereka nyampe ke Kanaan. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal ke-1 tadi ayat ke berapa ini? Ayat ke-21. Lihatlah, Yahweh Elohimmu telah menyediakan negeri ini di hadapanmu. Jadi tadi Kades Barnea, kalau dia naik ke atas ke utara sedikit itu sudah daerah Kanaan. Jadi ya sebenarnya singkat waktunya. Mereka lama di Horeb, kenapa? Karena mereka membuat tabernakel. Kurang lebih berapa bulan kemarin kita hitung, kalau saya nggak salah hitung, kalau nggak salah ingat sekitar 8 bulan. Yang membuat semua ini atau perintah. Jadi kalau diperkirakan sejak mereka keluar dari tanah Mesir siap untuk masuk ke tanah Kanaan kurang lebih 1 tahun, kurang lebih mungkin 12 bulan kurang sedikit. Kalau kita hitung-hitung ya, itu hanya tafsiran ya. Ya, tetapi ketika mereka sudah sampai di Kades Barnea itu sudah ada di hadapan. Tetapi mereka ketika mengutus pengintai-pengintai, nyalinya langsung ciut ketika mendengar kabar dari para pengintai. Karena mereka melihat di sana di tanah Kanaan orang-orang enak, keturunan raksasa. Ya, keturunan raksasa kita sudah belajar dalam kitab Kejadian pasal ke-6, raksasa-raksasa itu ya anak-anak setan. Walaupun banyak orang sulit untuk menerimanya, tapi saya percaya raksasa-raksasa itu ya keturunan setan. Ya, keturunan dari si Lucifer, keturunan dari malaikat-malaikat yang jatuh berdasarkan kitab Kejadian pasal ke-6. Ya. Dan ya mereka memang mempunyai postur tubuh yang tinggi. Ya. Kalau kita bandingkan dengan si Goliat itu kan tingginya 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu kurang lebih 50 cm, 40-an sekian lah. Tapi ya 45-46 cm cuma kita genapkan aja 50 cm. Kalau 6 hasta 6 kali 50 ya 3 meter. Ditambah 1 jengkal ya sekitar 20-25 cm. Jadi ya rata-rata tingginya di atas 3/4 meter. Yaitu ukuran orang-orang yang seperti si Goliat. Ya ukurannya raksasa.
Nah, orang-orang seperti inilah yang dilaporkan oleh para pengintai. Mereka melihat orang-orang enak yang berkuasa di sana. Ya. Dan apa yang mereka lihat itu membuat nyali mereka ciut. Walaupun hampir kurang lebih 1 tahun. Ya, 1 tahun. Mulai perjalanan dari tanah Mesir sampai ke ke Kades Barnea tadi itu sudah masuk, tinggal selangkah masuk ke dalam tanah Kanaan. Cuman masuknya dari selatan. Coba kita lihat lagi tadi ya. Ya itulah cara Tuhan ya, kita melihat ya luar biasa. Kalau dia masuk dari bawah sini, artinya mereka masuk dari selatan. Ya. Tetapi karena pemberontakan mereka, akhirnya mereka masuk, kita lihat ke atas. Bisa geser nggak sini? Masuknya di atas ini ada Jericho. Jadi masuknya dari sini, Jericho. Masuknya dari arah timur ke arah barat. Ya. Nah kelihatannya kan itu biasa-biasa, nggak biasa. Itu mengikuti alur tabernakel. Ya, mereka mau masuki ruangan kudus, masuknya dari timur ke arah barat. Nah ini mau masuk ke tanah perjanjian, masuknya ya kalau mereka tadinya ikut ya masuknya dari selatan. Tetapi karena pemberontakan ya itulah skenario Bapak sendiri. Ya akhirnya mereka setelah mutar-mutar masuknya dari arah timur ke arah barat, ke arah tanah Kanaan. Walaupun ada 2,5 suku, baik itu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye, mereka ada di sebelah sebelah timurnya Sungai Yordan. Mereka nggak masuk ke arah Kanaan. Kanaan kan sebelah baratnya kan, sebelah barat. Sebelah barat dari Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan. Ini sebelah timur dari Sungai Yordan. Kanaan itu ya sebelah baratnya. Ya. Nah, kita melihat di sini ya cara Tuhan ya. Kalau mereka langsung masuk dalam 1 tahun, ya ini nggak terjadi. Tetapi ya itulah seperti yang saya katakan, Tuhan itu sutradara ulungnya. Ya. Dia kan bisa membuat hati orang jadi lembut, tetapi juga bisa membuat hati orang jadi keras. Contohnya si Firaun. Firaun dikeraskan hatinya bahkan semakin keras. Sampai suatu saat tulah komplit akhirnya lunak sendiri. Demikian juga dengan bangsa pilihannya. Ya, bangsa pilihannya dia bisa membuat mereka ya untuk menggenapkan, saya tafsirkan ya. Saya tafsirkan untuk menggenapkan skenario ya supaya sama dengan model tabernakel ini, di mana pintu masuknya dari sebelah timur menuju ke arah barat. Dan itu semua satu dengan yang lain berkaitan erat. Ya. Jadi kalau saudara ditanya sama orang, pintunya kenapa di sebelah timur? Itu harus bisa jawab. Karena saya udah terangkan ya. Kenapa di sebelah timur? Karena ketika bangsa atau si Hawa dan Adam berbuat dosa, mereka itu keluarnya dari pintu timur. Bisa tangkap? Ya, kita lihat lagi ya. Ya, namanya diulang ya, diulang ya supaya ingat ya. Supaya ngerti. Jadi pengajaran itu bukan asal belajar tapi mengerti. Rencana Tuhan yang sangat luar biasa itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kejadian pasal 3. Ayat terakhir ayat ke-24. Dan dia, Bapa Yahweh mengusir manusia itu keluar. Dan dia menempatkan kerup-kerup di sebelah timur Taman Eden. Ya, artinya mereka itu diusir melalui pintu timur.
semakin ke timur, semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Tetapi rencana keselamatan Tuhan, mereka ini harus kembali dari timur. Untuk menghadap Tuhan, ya harus bergerak dari pintu timur ke arah barat. Karena itu bukan sesuatu hal yang kebetulan kalau Tuhan menyuruh si Mose membuat tabernakel ini, yang dia contoh apa yang dia lihat dari sorga. Jadi tabernakel ini adalah gambaran dari apa yang dilihat di sorga ya. Jadi bukan main asal bikin aja. Sesuai firman Tuhan, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi supaya ngerti kalau orang, oh itu tabernakel itu sesuai dengan apa yang dia lihat di sorga ya. Kita lihat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal ke berapa ini? Kita pasal ke-9 coba kita lihat ya. Kita baca mulai ayat 23. Nanti saudara baca semua supaya lebih jelas ya. Oleh karena itu memang satu keharusan bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada di sorga ditahirkan dengan hal-hal ini. Namun hal-hal sorgawi itu sendiri dengan korban-korban yang lebih baik daripada hal-hal ini. Kita naik coba ke atas ya, ayat ke-11 coba ya. Cuma ya terjemahan yang ini kadang-kadang ya agak sulit jadi mengerti ya. Tetapi hal Masih yang datang sebagai membesar untuk hal-hal yang baik akan segera datang. Melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia itu artinya bukan termasuk ciptaan ya. Jadi apa yang dibuat oleh si Mose itu adalah sesuatu yang dia lihat, atau kalau saya boleh katakan Tuhan memberikan dia penglihatan. Bentuknya kayak begini ya. Tapi saudara coba bayangkan, dia umurnya kurang lebih 80 tahun waktu itu. Ya, dikasih lihat sekali, ya mungkin berkali-kali. Maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana dia bisa hafal sebegitu rupa bentuk tabernakel tuh kayak gini. Ya kalau bentuknya kasar oke. Cuman bagaimana dia harus bikin tabutnya, bikin meja roti segala macam. Lo bikin ini aja kan itu sangat detail sekali. Lo orangnya umur 80 tahun kalau bukan dibimbing oleh Roh Kudus, nggak mungkin dia bisa ingat. Karena dia harus bikin persis sama dengan apa yang Tuhan perlihatkan. Ya. Dan Tuhan pengaturan ini pun sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Dari situlah kita bisa mengerti bahwa ini ya kalau kita cuma baca begitu aja ya nggak ngerti. Ya. Tetapi semua itu ada artinya, sehingga ya kita bisa mengerti itu kenapa harus dibikin begini. Itu ada hubungannya dengan kejadian di Taman Eden. Ya, si Adam sama si Hawa diusir keluar dari pintu timur. Semakin jauh dari ke arah timur, semakin jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan membuat draft ini yang harus dicontoh oleh si Mose, ya, supaya bikinnya seperti ini. Masuknya itu harus dari sebelah timur, ya. Kita pernah belajar dalam kitab Keluaran, dalam kitab Bilangan, ya. Dan di situ jelas bahwa pintu masuk itu sebelah timur. Ya. Jadi kalau ada orang tanya kenapa sebelah timur, bukan kenapa sebelah barat. Ya, cuman memang kita cuma bisa tafsir karena itu memang perintah Tuhan begitu. Kalau kita sudah baca di dalam kitab Keluaran, susunannya kayak begini ya, diaturnya begini. Ya.
Kenapa harus begitu? Ya kita nafsir lah. Kita nafsir, oh ini begini-begini. Nah begitulah saat ini kita ya sedang diproses. Untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita harus semakin masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sampai ya seringkali banyak ditafsirkan orang ke ruang Maha Kudus. Ya dulu waktu kita belum belajar lebih detail, banyak orang menafsirkan bahwa ukuran ruangan Maha Kudus itu ya 10, 10, 10. Ya, 10 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta. 1000 hasta. Kenapa 1000 hasta? Kita akan memerintah dia. 1000 bersama dengan dia 1000 tahun. Tapi kan kita sudah hitung. Ternyata bukan seperti itu. Ya, kita pernah hitung ya segala sesuatu yang sangat luar biasa. Cara Tuhan untuk kita bisa mengerti semua itu, dan kita bukan saja mengerti cara membuatnya, tapi mengerti apa maknanya bagi kita. Ya demikian juga maknanya apa. Kenapa si Bapak Yahweh menghendaki pada akhir hidupnya, ya pada akhir hidup daripada si Moshe, ya Tuhan mau supaya mereka diingatkan kembali kejadian-kejadian telah dialami oleh orang tua mereka. Karena yang keluar dari tanah Mesir seperti apa kita pelajari minggu lalu, itu adalah angkatan yang generasi yang keempat atau angkatan keempat. Ya, generasi pertama Yakub bersama anak-anaknya, terus generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. 400 tahun mereka harus ada dalam perbudakan karena dosa leluhur mereka, yaitu Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham berdosa, ya berdosa yang ngapain lagi ibadah tidur. Karena itu ya saya sih sebagai pelayan Tuhan hanya ingetin, ya itu cerita bukan karena cerita Bapak Abraham aja ya. Apa yang terjadi pada Bapak Abraham, kata 1 Korintus pasal ke-10, itu ditulis sebagai pengajaran bagi saudara dan saya. Bapak Abraham orang pilihan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau dia berdosa, tetap dihukum. Kan dia lagi ibadah, tidur dia. Nah, kita sudah belajar dalam kita Kejadian pasal 15. Loh kalau orang pilihan aja tidur dihukum, bukan saja dia yang dihukum. Ya, anak cucunya 400 tahun diperbudak. Loh kalau kita ambil itu sebagai contoh, kalau kita tidur ya yang pilihan aja dihukum, apalagi yang cuman adopsi. Saudara dan saya ini anak adopsi. Nah, kita harus menempatkan diri kita dengan cara yang benar. Tuhan, kadang-kadang saya berpikir kan, ya kita kan boleh memeditasi orang pilihan Tuhan. Ya. Bangsa ini bangsa pilihan. Kurang lebih 1 tahun sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di tanah Mesir mereka melihat mujizat luar biasa. Di tanah Mesir Tuhan membuat perbedaan antara bangsa pilihan dengan orang Mesir. Di negara yang sama. Ketika Tuhan menulahi negara ini. Tetapi Tuhan tahu kalau Tuhan mau mengadakan tulah, maka dia akan memproteksi umat pilihannya dengan memerintahkan kepada mereka supaya engkau jangan kena tulah dan mati sebagaimana bangsa Mesir lainnya.
Makanya engkau harus pakai tanda darah. Jadi ketika tolah dijalankan, karena bangsa ini taat, mereka luput walaupun seluruh Mesir. Malaikat maut berjalan keliling. Kalau bangsa ini juga bandel, mati. Ya, Tuhan memang Tuhan yang Maha Kasih. Tapi kalau dia dilanggar, kan kayak bangsa Israel bandel. Tuhan bilang, aku mau musnahkan bangsa ini. Aku ganti dengan keturunanmu kepada Mose. Mose merendahkan diri minta ampun bagi dosa bangsanya. Dan karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan mengampuni. Nah, itu bukan hanya kita belajar, tapi ingat, kalau engkau dan saya ada di posisi orang Israel, belum tentu kita lebih baik dari mereka. Bangsa Israel setiap hari melihat mujizat, melihat tiang awan, melihat tiang api. Setiap hari mereka makan roti mana turun dari sorga. Setiap hari melihat mujizat. Tapi kita lihat orang yang melihat mujizat setiap hari bukan satu jaminan bahwa mereka menjadi orang yang taat. Belum tentu. Ya kita anak-anak Tuhan ini kan. Seringkali kan suka dengar cerita-cerita kesaksian-kesaksian. Mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Tetapi setelah mujizat itu hilang, sudah kita alami, sudah kita saksikan, mempermuliakan nama Tuhan, seminggu, sebulan, tiba-tiba ada kejadian lagi, lupa bahwa Tuhan telah melakukan mujizat-mujizat dalam hidup anak-anaknya. Ya, kurang lebih sama dengan bangsa Israel ini. Bangsa Israel setiap hari melihat mujizat. Makan roti dari sorga. Tetapi kita melihat sekian juta orang, saya tafsirkan. Ya, 1 juta lebih dalam 40 tahun binasa karena ketidakpercayaan. Tuhan sudah membawa mereka ke tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada leluhur mereka. Sudah di depan mata. Mereka melihat bagaimana Tuhan selama kurang lebih 1 tahun menyertai perjalanan mereka. Dari tanah Mesir sudah sampai ke, kata firman Tuhan tadi, ke Barnea tadi. Kenyataan sudah di depan mata, sudah lihat. Tetapi yang dia lihat bukan janji Tuhan. Yang dia lihat malah setan. Yang dilihat ketua raksasa. Loh, itu kan terjadi sampai sekarang. Nama si anak Tuhan. Tapi yang lebih dipercaya adalah, waduh, setan. Setan bekerja luar biasa. Itu yang diagung-agungkan sama mereka yang menamakan diri anak Tuhan. Mengecilkan hadirat Tuhan. Dan lebih mengangkat segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Yang membuat iman banyak orang yang menamakan diri orang percaya justru gugur. Padahal Tuhan sendiri berkata, roh yang aku tempatkan di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tetapi kenyataan membuktikan di dalam menjalani kehidupan. Banyak anak Tuhan yang berguguran. Ya, kita mengucap syukur. Oleh kasih kemurahan Tuhan, cara Tuhan. Ya, kita belajar, kita ulangi lagi, kita masuk dari timur. Bagaimana mungkin kita bisa masuk? Iman adalah anugerah, kata 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2. Tidak semua orang punya iman, jadi iman itu anugerah. Dan iman itu datang karena kita mendengar. Iman datang dari pendengaran akan firman.
Dan ketika kita dengar, timbul iman di dalam hati kita. Ya, kita sudah belajar ketika kita mau memasuki pintu gerbang. Pintu gerbang itu begitu indah. Diwarnai dengan berbagai macam warna. Warna putih, warna merah, warna apalagi warna kirmisi. Ya, warna ungu. Warnanya menarik. Itulah yang menarik jiwa-jiwa karena ya namanya manusia. Indra mereka sangat berpengaruh untuk membuat iman mereka bertumbuh. Itu perjalanan hidup kita ya. Kita ini kan kita ulangan nih. Ya. Karena cara Tuhan ya mungkin kita dari leluhur, tapi leluhur kita kan juga ada jalannya sehingga mereka memperoleh iman. Iman bukan ada pada semua orang. Kata 2 Tesalonika 3 ayat kedua. Artinya kalau saudara dan saya diberi iman kepada Dia, Yahweh dalam Adonai Yeshua itu anugerah. Itu kasih karunia. Setelah kita memperoleh iman, tindakan apa? Setelah Tuhan menanamkan iman dalam hati kita, timbul keinginan. Apa yang harus aku buat? Nah, saya menghimbau saudara, ya saya sendiri juga senantiasa praktekkan diri. Saya ini hidup untuk apa? Ya, saya percaya saya ibadah untuk apa? Saya mengajarkan kepada saudara, itulah yang saya lakukan. Apa sih? Buat apa sih? Saya percaya terus apa yang saya buat untuk Tuhan. Dia berikan kita kehidupan, Dia berikan kita kesehatan, Dia berikan kita pakaian, Dia berikan kita makanan. Terus apa yang kita beri untuk Dia? Dia hanya minta kita setia kepada firman-Nya. Tetapi kenyataan membuktikan sedikit orang yang setia. Seolah-olah semua apa yang ada itu ya karena aku bisa memiliki. Ya. Saya terus terang ya, nanti saudara memeditasi di rumah lah, tanya sama Tuhan, aku nih hidup buat apa sih? Sebagai kepala rumah tangga, ya ngapain? Ya, kan harus ada tujuan, hidup kita ini ada tujuan, ibadah kita ini ada tujuan, buat apa? Lah Tuhan memberikan gambaran ini, tata ibadahnya harus seperti ini. Supaya kalau engkau beriman untuk bertemu dengan Dia, caranya begini. Karena itu sedang dibentuk oleh Tuhan, kita dalam proses. Kita sudah memiliki iman, kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru. Kita sudah masuk ke dalam ruangan kudus. Kita memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia. Apakah cukup di situ? Tidak. Apakah kita menikmati hadiratnya? Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Belum tentu. Kita mungkin ibadah di sini, tapi pikirannya ke tempat lain, yang nggak bisa. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena itu kita harus belajar untuk benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Ketika ibadah, ya seringkali didoakan, ketika Tuhan ingatkan saya berdoa. Supaya kita melupakan apa yang ada di luar sana. Ya beberapa waktu yang lalu kan. Orang komentar, ini doa atau khotbah. Karena dia nggak ngerti isi doa itu apa. Kalau saudara perhatikan doa yang dinaikkan. Itu dari awal kita masuk, terus tujuan kita apa? Tujuan akhir kita ya bersama Dia. Di langit yang baru, bumi yang baru. Itulah step-step yang harus kita jalani. Dan untuk bisa sampai ke sana ada proses yang harus kita. Itulah yang didoakan. Ya orang boleh komentar, oh ini doa atau obat. Berarti saya lihat ini, berarti orang ini gak pernah doa. Engkau doa cuma waktu makan ya udah. Ntar habis makan kau lupa nggak pernah berdoa. Kita bisa menilai seperti itu. Karena apa? Karena dia nggak ngerti doa itu seperti apa.
Ya, waktu itu kan sudah dijelaskan kan. Kita juga harus mengerti kita tuh doa untuk apa. Supaya hubungan kita, memang itu hubungan dengan Tuhan, tetapi untuk apa? Kita harus mengenal dia lebih baik. Karena Tuhan bilang, minta. Apa yang kau minta? Pernahkah kau minta, Tuhan berikan aku hati yang suci? Minta supaya dikasih hati yang suci. Enggak salah kan? Saya minta, saya bilang, saya cuma bilang sama Bapak Yahweh, berikan ku hati yang suci. Lo minta, dia sanggup memberikan. Dan untuk menjalani itu memang ada proses. Dengan berbagai macam tantangan yang gak jadi masalah. Tuhan tahu kesanggupan kita. Ya saya gak tahu Tuhan, saudara pernah ngomong sama Tuhan Bapak Yahweh, berikan ku hati yang suci. Berikan ku hati penuh dengan pujian penyembahan. Lidah mulut bibir ini dipakai untuk memuji Tuhan. Pikiran ini memikirkan perkara-perkara di atas di mana Tuhan. Minta. Kan gampang. Siapa yang minta dikasih. Ya Tuhan bilang minta. Ya minta. Ya. Dan saya percaya apabila kita minta dengan cara yang tepat. Dia pasti kasih. Bagaimana kita mau masuk menghadap dia. Engkau tidak suci. Kenapa gak suci? Gak pernah minta. Yang ntar malam minta. Bisa ditanggap. Ntar malam minta Tuhan. Kalau kau minta. Terus kau dipanggil Tuhan. Pasti masuk surga. Karena kita sudah suci. Loh saya melatih diri saya. Saya khotbah ini. Khotbah sih khotbah. Tapi apa tujuan khotbah? Saya berkewajiban 5 jawatan ini. Karena saya harus membawa jemaat memiliki pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan. Kata Efesus pasal keempat, kita lihat ayat ke-13. Jadi segala sesuatu harus ada kaitan. Bukan ngomong asal ngomong, tetapi ada tujuannya. Efesus pasal keempat, kita ya lihat ayat ke berapa? 13, coba lihat ya. Ya. Atau mulai ayat 11 lah kita mulai. Karena ini 5 jawatan ya. Sesungguhnya dia sendiri telah memberikan. Ini 5 jawatannya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Untuk apa jawatan itu? Perlengkapan orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Perhatikan. Bagi pembangunan tubuh Hamasya. Perhatikan. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna. Menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasya. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak diombang-ambingkan dan terbawa oleh berbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia dalam kelicikan dan cara penyesatan. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran dalam kasih kita dapat bertumbuh dalam segala karena dia Hamasya. Yang adalah ini bagian tugas saya. Bagian tugas saya karena saya punya beberapa jabatan dari 5 jawatan. Dan ada jawatan saudara paling sedikit. Di situ ada penginjil. Penginjil artinya orang yang memberitakan kabar baik. Apa kabar baiknya? Injil artinya kabar baik, good news. Apa kabar baiknya? Kalau engkau percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masih, engkau selamat. Asal kau setia. Kalau nggak setia ya habis. Waktu kita tinggal sebentar lagi. Ya sebentar lagi. Terus apa yang sudah kau buat bagi Tuhan? Jangan pengangkatan kau sendiri nggak beres. Mimpi namanya. Ya saya ngomong belak-belakan aja. Kenapa? Karena saya pengen selamat. Saya mau terangkat. Karena itu saya harus bisa melakukan tugas 5 jawatan ini dengan benar. Untuk membawa semua jiwa yang Tuhan percaya saya layani. Benar-benar hidup dalam kebenaran. Karena itu Torah itu dikatakan oleh firman Tuhan. Harus terus-menerus berulang-ulang diberitakan, diajarkan. Kepada semua orang. Termasuk pertama-tama diri kita.
Ya diri kita harus belajar. Aku mau hidup kudus, aku mau hidup suci. Ya mintalah Tuhan, tolong. Aku mau setia, aku mau suci, aku mau kudus, aku mau benar. Nggak pernah minta, salah sendiri. Karena itu saya ajarkan, ya minta. Kan gampang, minta. Tuhan bilang minta, kan itu Yesus bilang dalam Matius 7 ayat 7. Ya minta Tuhan, beriku hati yang suci, yang setia, yang taat, penuh dengan pujian penyembahan. Nah, saya katakan kepada saudara, kalau kita tetap memuji, memuliakan Tuhan, setan lari. Setan tidak pernah bisa dekat. Jadi kalau masih ada kesetanan, koreksi dirimu. Orang yang hidup di dalam Tuhan tidak bisa mempan dengan segala macam santet-santet. Kita lihat lagi bilangan 23 ayat 23. Jadi kalau masih ada yang bilang, aduh aku disantet, ya kayak begini nggak bakal masuk ke pengangkatan, masih kena santet, ya gimana? Saya sih ngomong belak-belakan supaya saudara koreksi diri. Sehingga ibadah kita itu nggak percuma. Sebab tidak ada mantra yang dapat melawan Yakub ataupun tenungan yang dapat melawan Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub dan Israel, apa yang telah Elohim lakukan. Nggak ada mantra, nggak ada tenung, nggak ada santet, nggak bisa. Selama kita hidup suci, selama kita hidup benar. Ingat Yakub tidak pernah minta. Tidak ada doanya Tuhan lindungi saya. Tetapi karena dia hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Tuhan jaga. Contohlah orang-orang yang beriman. Contohlah pergaulan. Ya, Ayub ini kan anak-anaknya pesta, habis pesta ya. Memang banyak macam-macam. Ayub mempersembahkan korban untuk anaknya berdosa. Begitu, karena itu anak-anaknya dibinasakan Tuhan itu kan tafsiran-tafsiran ngawur itu. Kan banyak pendeta-pendeta menafsirkan seperti itu. Tuhan izinkan anak-anaknya dibinasakan karena untuk menguji Ayub. Ya, tetapi Ayub ya dengan rendah hati. Ketika anak-anaknya habis pesta dia naikkan korban. Dengan kesadaran. Artinya kita pun ya, kita berdoa untuk keluarga kita, bukan hanya keluarga kita, tapi keluarga kita berdoa supaya mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Seringkali dihimbau dari tempat ini, saya menghimbau saudara. Nah, setiap kali saya berdoa, selamatkan keluarga besarku. Setiap hari saya berdoa untuk kita semua, selamatkan keluarga besar kami Tuhan. Semua yang masih ada hubungan darah dengan kami dan ikatan karena perkawinan. Karena waktu kedatanganmu sudah sangat dekat. Dan keselamatan itu hanya ada pada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dan tidak ada dalam nama lain. Walaupun kita tahu keluarga besar kita mungkin masih pakai nama yang lain. Tapi kita berdoa ya cara Tuhan. Ya kan kita minta. Nah, Tuhan yang ngatur. Ya, kita berbeban untuk mendoakan keluarga besar kita. Kita berbeban untuk orang-orang yang lain, ya berdoa. Kita mungkin tidak bisa menjangkau orang-orang yang dalam kesusahan, dalam bencana alam. Naikkan doa supaya Tuhan menolong mereka. Untuk mendengar para Bapak? Berbagai macam cara. Yang penting berdoa dan berdoa. Ya, kita saya menghimbau ya kita semua. Jangan merasa puas dengan kondisi iman kita saat ini. Ya, kita harus terus maju semakin dekat. Ya, seperti Heno, seperti Nuh berjalan bersama dengan Bapa Yahweh. Firman Tuhan berkata tidak mungkin dua orang jalan bersama tanpa kesepakatan. Firman Tuhan katakan Heno dan si Nuh berjalan bersama Tuhan. Kalau mereka berjalan bersama, tidak ada satu rahasia yang tidak dibukakan.
Seperti yang Tuhan katakan kepada si Abraham, apakah aku akan merahasiakan rencana untuk membinasakan Sodom dan Gomora? Ada tertulis, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukannya kepada para nabinya. Loh, itu bukan hanya dulu, ya. Bukan hanya dulu, tetapi juga sampai sekarang. Hal itu tetap terjadi. Kita lihat Amos pasal ketiga, ayat ke-7. Sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Loh, ini bukan hanya ada tertulis, tetapi apabila kita hidup bergaul sebagaimana Abraham bergaul dengan Bapa Yahweh, ketika dia mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Bapa Yahweh beritahukan kepada Abraham. Dan kita sudah mendeteksi atau menafsirkan, waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Berdasarkan ayat ini, dia akan beritahu. Berbicara nabi, berbicara orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, Dia akan beritahu. Ya, jangan percaya dengan omongan orang-orang, aduh, kita bikin tempat perlindungan. Ya, udahlah. Saya ingatkan saudara, hati-hati ya. Kalau engkau punya pikiran nanti masa kesukaran aku akan tinggal di tempat ini. Kau tinggal di ujung langit pun dikejar sama setan. Lalu setan diberi kuasa. Selama 3,5 tahun diberikan kebebasan sama setan. Ya, lalu jangan sampai punya pikiran, oh nanti kita di sini enak di tempatnya. Mungkin kebunnya bagus segala macam. Wah, sekarang begitu setan masuk, ditutup semua sumber air. Makan apa kamu? Kita sudah mempunyai tempat yang Tuhan sediakan, kata Wahyu 12. Lah, imani apa yang tertulis. Jangan apa yang dikatakan pelayan-pelayan Tuhan dengan hayalan yang macam-macam. Itu kan melawan firman namanya. Kalau saya boleh katakan itu melawan firman. Karena iman kita bukan untuk berusaha menyelamatkan diri. Kita tidak akan bisa menyelamatkan diri dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa. Itu kan mau menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri. Gak bisa. Setan itu kuasanya belum dicabut. Karena itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Hidup bergaul dengan Tuhan. Supaya apa yang dikatakan dalam kitab ini terjadi. Ya. Tapi kan itu tergantung masing-masing. Walaupun melihat mujizat, tapi bangsa Israel hatinya tidak tulus. Kalau saya boleh katakan dari 1.200.000 orang bangsa yang keluar dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, hanya 2 yang selamat. Artinya 2 berbanding 1,2 juta. Berapa persen? 0,0000. Waduh. Betapa suci dan salehnya engkau harus hidup supaya kita selamat. Tuhan kan sudah ngomong, betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Dan kita tidak mungkin hidup seperti itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Gak bisa. Dia tahu kita tidak mungkin mampu. Karena itu diberikan Roh Kudus. Ditaruh dalam hati saudara. Dia bersemayam dalam hati kita. Menolong, memampukan kita bukan saja mengerti rencana Tuhan yang indah.
tetapi menolong kita, mampukan untuk kita tetap menjaga diri, tetap kudus, tetap suci, tetap benar di hadapan Tuhan. Kalau ada pengajaran-pengajaran, ya Tuhan kan izinkan. Bangsa ini karena tidak menguasai panca indera mereka, akhirnya dikuasai setan. Ngelihat setan takut, lihat orang enak takut. Itu contoh bagi saudara dan saya. Lah kuasai, makanya indera ini, jiwa ini, berbicara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa ini hanya bisa diselamatkan apabila kita menerima firman Tuhan seutuhnya dan percaya dengan sungguh. Kata Yakobus 1 ayat 21. Jangan remehkan ayat ini ya. Yakobus 1 ayat 21. Berkali-kali ayat ini disiarkan, diingatkan, tapi banyak orang yang lupa. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran banyaknya kejahatan, terimalah yang kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak terpengaruh dengan panca indera. Lihat, langsung keder. Padahal melihat mujizat Tuhan setiap hari. Tuhan ada di tengah mereka. Tapi dengar cerita dari pengintai-pengintai. Oh, ada setan-setan, ketakutan. Karena itu apabila kita terima firman, kan jelas dikatakan, firman itu yang menyelamatkan jiwa. Sehingga ketika apapun yang ditangkap oleh 5 indera ini, kalau dibungkus dengan firman, berbicara 5, berbicara Torah. Torah terdiri dari 5 kitab. Apabila indera kita ini dibungkus dengan Torahnya Tuhan, aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Apapun yang dunia buat tidak akan mempengaruhi kita selama kita hidup di dalam Dia. Dia menyelamatkan jiwa saudara dan saya apabila kita percaya. Percaya artinya taat dan setia melakukan dan hidup berjalan dalam firman-Nya. Ya, jangan sampai sia-sia, capek-capek. Harusnya lagi tidur kan di rumah, mungkin tidur sore. Ini datang ibadah Sabat, nanti masuk neraka juga, mau ngapain? Nah, saya sih ngomong belak-belakan aja. Mau ngapain masuk neraka? Karena itu ujian yang Tuhan izinkan sekarang. Jalani Tuhan, berikanku hati yang suci, hati yang taat untuk hidup dan berjalan dalam firman. Ketika kata-kata itu kau nyatakan, apa yang kita doakan, itu doa ya. Setiap kita berbicara sama itu doa. Tuhan dengar doanya. Tetapi Tuhan melihat engkau ini ngomongnya sungguh atau main-main. Kalau kita sungguh, kita sendiri berusaha untuk melakukan apa yang tertulis dengan benar. Ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus dengan firman. Dia akan menyempurnakan segala. Ingat, dia itu penyempurna iman. Dengan ketaatan melakukan firman, dia akan menyempurnakan kita. Artinya ada kerjasama. Ya, Tuhan tidak melarang apapun yang kerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan perutmu sendiri. Karena seringkali kan orang itu ya melakukan segala sesuatu ya hanya untuk kebutuhan perut. Memuaskan kedagingan, ya nggak salah kalau kita bekerja untuk makan ya benar nggak jadi masalah. Ya, tapi ya harus kita tetap berhati-hati ya, sehingga segala sesuatu itu benar-benar kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya belajar apa yang diulangkan tadi, mau saya ceritakan. Kenapa kamu sampai harus keliling 40 tahun? Itu dosa bapakmu, dosa orang tuamu.
Ya. Diingatkan supaya jangan mereka berdosa lagi. Walaupun nanti di dalam kenyataan, ya. Dalam kenyataan ya namanya bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi kita harus ingat, ini semua adalah skenario Tuhan. Skenario Tuhan untuk apa? Diberi kesempatan bagi kita anak adopsi. 2000 tahun diberi kesempatan. Bangsa ini dikeraskan hatinya. Sebagian masih belum percaya. Sebagian lagi akan diberikan hati yang baru, jiwa yang baru. Dan Tuhan akan tulis Torahnya di hati mereka. Apabila bilangan umat pilihan di luar Israel secara jasmani digenapkan jumlahnya. Jangan salah, banyak akan di luar sana. Penyembah Yahweh, ya bagus sih. Tapi yang diikutin cara-cara Ibrani. Ya, nggak ada ditulis harus ikut cara Ibrani ya. Nggak ada ayatnya. Ya, firman Tuhan itu ya untuk semua. Jangan ikut-ikutan orang-orang Ibrani. Orang Ibrani itu beda dengan kita. Dia anak sulung, kita anak adopsi. Ya, dia diberi kesempatan lebih dahulu tapi mereka menolak. Tetapi sebagian sudah bertobat, yang sebagian lagi masih menunggu. Setelah genap bilangan non-Yahudi, baru mereka bertobat. Karena itu inilah kesempatan bagi kita, jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Kan banyak ikut-ikutan pakai aksesori orang Yahudi. Kalau seandainya ada tertulis, ya, engkau ikuti aksesori Yahudi, kau selamat. Saya akan anjurkan saudara pakai aksesori Yahudi. Tapi nggak ada ayatnya. Buat apa kita ikut-ikutan? Yang penting kita lakukan firman. Itulah yang Tuhan kehendaki. Masa ini adalah masa untuk kita di luar Yahudi. Supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena setelah masa anugerah ini genap. Gak ada lagi kesempatan bagi orang non-Yahudi. Karena Roh Kudus akan kembali kepada mereka. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka akan mencari-cari firman yang gak ketemu lagi. Karena kesempatannya sudah selesai. Bagi orang-orang di luar Yahudi, kalau mereka tidak bertobat pada waktu yang sudah ditetapkan. Ya, masa anugerah ini. Masa kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau masa bertobat ini, wah orang Yahudi aja belum. Masih nunggu, ya udah. Nanti setelah Roh Kudus kembali kepada mereka. Orang di luar Yahudi mau cari firman aja nggak bisa. Ya, kita baca Amos pasal ke-8 ayat ke-11 dan 12. Ketahuilah waktu itu tiba, firman Tuhan Yahweh, bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Tetapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Mereka akan berkelana dari laut ke laut, dari utara bahkan sampai ke timur. Mereka akan mengembara untuk mencari firman Yahweh. Mereka tidak akan menemukannya. Ya. Kalau waktu ini datang, kesempatan bagi non-Yahudi sudah selesai. Ya, tinggal tunggu masuk dalam masa kesukaran besar. Karena itu pergunakanlah waktu itu dengan sungguh-sungguh. Saya sebagai pelayan Tuhan, karena salah satu jawatan saya, membawa kita semua untuk mengenal Tuhan kita dengan benar.
Sehingga kita ibadah itu bukan asal ibadah. Ibadah ke sana, ibadah kemari nggak pernah puas-puas. Kenapa? Karena engkau tidak pernah menaruh firman itu sungguh-sungguh di dalam hatimu sehingga tidak pernah merasa puas. Kau cari kemana-mana, banyak kan, oh ini. Kepuasan itu bukan dari mulut si A, mulut si B, dan mulut-mulut pelayan Tuhan yang dianggap luar biasa. Bukan itu. Firman itu apabila kau terima dengan lemah lembut, dia akan membuat jiwamu tenang. Kan tadi kan dalam Yakobus 1. Ya bukan karena pelayan ini, ini urapan. Yang dibilang urapan itu kamu yang bilang dia urapan. Kan banyak ini diurapi. Diurapi tapi masih kesetanan. Loh, saya sih ngomong yang apa supaya jangan saudara gampang ketipu. Karena banyak sekarang pelayan Tuhan ini diurapi, bisa menyembuhkan ini. Kalau kau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memulihkan kita seutuhnya. Jadi semua itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Segala sesuatu sudah tersedia. Bagaimana kita mengambilnya? Itu yang jadi masalah. Yang bisa masuk mengambilnya hanya orang yang dekat dengan dia. Ya, segala sesuatu, bukan saja iman, tetapi juga berkat, keberhasilan, semua. Tapi kan banyak orang lebih percaya sama setan, supaya jadi kaya cari setan, ya sudah. Padahal Tuhan yang punya segala sesuatu. Tapi banyak orang yang mengaku dia orang percaya, dia cari setan supaya kaya. Setan memang dia kasih, tapi dia minta imbalan. Karena itu jangan heran banyak keluarga-keluarga orang kaya. Begitu dilihat keluarganya, oh ada satu yang dikorbankan. Ya kalau dia mati dia cari lagi yang korban yang sama. Ya itu setan. Tuhan memberi tanpa harus merasa dipiutangi. Tidak, Tuhan memberi dengan sukacita. Bagi orang-orang yang taat kepada dia. Kita belajar dari apa yang dikatakan. Tuhan menyatakan kepada Moses, ceritakan. Ya lihat bangsa ini sudah sampai di tanah Kanaan. Tetapi begitu mau masuk, mereka lebih percaya setan daripada percaya Tuhan. Ya, itu lebih percaya setan daripada Tuhan. Lihat setan takut, nggak mau masuk. Padahal Tuhan bilang masuk, takut. Itu banyak terjadi saat ini. Tuhan bilang waktu sudah dekat hidup dalam kekudusan. Ada pelayan Tuhan. Nanti kalau kesukaran besar, ya udah. Lebih percaya mau masuk kesukaran besar daripada masuk ke dalam kehidupan yang penuh sukacita. Ingat ya, saya berkali-kali jadilah sesuai imanmu, kata Yeshua. Engkau mempunyai iman masuk kesukaran besar. Kau yang di sini, kau yang di luar sana. Jadilah sesuai imanmu. Mimpi kau bisa masuk sorga. Tanpa melalui kesukaran. Karena itu yang kau imani. Ya, bukan saya bilang masuk kesukaran besar pasti enggak masuk sorga. Karena Wahyu pasal 7 ada orang yang memakai pakaian putih. Ditanya ini siapa? Mereka bilang, ini orang-orang yang harus melakukan segala sesuatu ya karena tidak sungguh-sungguh. Memang masuk tetapi melewati kesukaran. Itu bukan yang kita imani. Saya tidak mengajarkan itu dan Tuhan mau saudara dan saya. Ketika sangkakala berbunyi benar-benar kita diraibkan. Ya, tergantung masing-masing kan. Kalau ikatan ke dunia masih kuat ya nggak bisa. Gimana mau diangkat nggak bisa. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya kita sama-sama berjuang. Ya bangsa Israel lihat kemuliaan Tuhan setiap hari. Mujizat Tuhan setiap hari. Tetapi
mereka tidak percaya. Tapi ingat, belum tentu kita lebih baik dari bangsa ini. Ya koreksi diri aja. Ya. Masih gak ada damai sejahtera. Aduh, aku di rumah ini begini-begini kusut. Berarti gak ada Tuhan di dalam engkau. Ya saya belak-belakan aja. Pulang ke rumah, aduh kayak pulang ke neraka ya. Kau jadikan rumahmu neraka, ya itu imanmu, ya jadilah. Jadikan rumahmu di mana engkau ditempatkan Tuhan sebagai surga kecil. Di mana bertakhta Tuhan, Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Jangan kau imani, oh di kamarku ini ada setan. Kau imani itu jadi. Ya, saya kadang-kadang dengar anak Tuhan, di kamar ini ada setan. Bagaimana orang-orang begini? Gak bisa begitu. Jangan engkau beri kesempatan, jangan beri celah. Karena Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan, jangan beri celah. Tapi kalau ngomong, iya di rumahku nih ada setannya ya. Engkau kasih tempat buat setan, bukan kau tendang setan itu keluar dari rumahmu. Bagaimana kau bisa ada damai sejahtera di rumahmu kalau ada setan? Gak bisa. Saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Oh, aku udah panggil pelayan Tuhan yang kau sendiri harus bisa. Ada tertulis, lawan si setan. Usir dia. Jangan panggil pelayan Tuhan, engkau anak Tuhan sudah diberi kuasa. Aku sudah beri kamu kuasa. Ya pakai kuasa itu. Tapi di dalam hati, aduh aku belum sampai ke situ ya. Engkau mengecilkan Tuhanmu yang bertakhta dalam hatimu. Akhirnya gak maju-maju. Tetapi saya gak heran. Karena pernah ada pelayan Tuhan datang ke tempat ini. Pak, di sini ada setan gak Pak? Namanya pelayan Tuhan ngomong kayak begini. Ya kita gak bisa toleransi kayak gitu-gitu ya. Saya langsung bilang, ini rumah Tuhan. Jangankan dalam gedungnya, di luar sana juga gak boleh. Karena ini milik Bapak Yahweh. Ya, kita apalagi namanya ngomong si pelayan Tuhan. Tapi ngomong kayak gitu. Gak bisa, dan saya tidak pernah mengajarkan saudara seperti itu. Koreksi diri. Rumahmu, jadikan rumahmu surganya Tuhan. Di mana penuh dengan sukacita. Penuh dengan pujian, penyembahan, penuh dengan doa-doa. Sehingga ketika orang datang ke rumahmu, aduh adem ya rumahnya ya. Kenapa? Karena hadirat Tuhan ada di sana. Itu semua tergantung dari kita, bukan tergantung dari Tuhan. Kenapa? Aku sudah berikan kamu kuasa. Ya tinggal makainya gimana. Saya ngerti saudara. Praktekkan dalam hidup. Ya, jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ada contoh yang Tuhan perlihatkan. Dan Tuhan mau kasih tahu. Walaupun mereka orang pilihan. Tetapi kalau tidak percaya dan tidak sungguh-sungguh. Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu bukan hanya tertulis seperti itu, saudara dan saya pun. Apabila kita tidak sungguh-sungguh hidup sebagai pelaku firman yang taat, jangan mimpi kau diangkat. Maaf kata kalau saya harus kita bilang gitu. Karena Tuhan mau yang diangkat itu benar-benar orang yang tidak ada lagi tarikan dunia ini. Sudah mati keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dari dalam hidup kita. Dibakar habis. Saya berdoa setiap sekali. Ya, saya tiap kali berdoa buat kita semua. Saya sebut nama saudara satu-satu. Yang saya kenal, yang saya nggak kenal ya Tuhan yang setia mengikuti ibadah. Saya doa buat mereka walaupun saya nggak kenal mereka. Supaya setiap hari tubuh, roh, dan jiwa ini murni. Semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dibakar habis di atas mezbahmu. Menjadi dupa harum yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi doanya itu harus ada isinya. Permohonan kita
Supaya kita benar-benar hidup sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Jangan doa, bukan nggak salah sih doa minta berkat. Tapi berkat yang utama adalah keselamatan, kesehatan, kekuatan. Ya, kalau kita kaya raya tapi nggak sehat mau ngapain? Kaya raya tapi nggak bisa makan, ya sudah. Kalau udah begitu ya mendingan Tuhan panggil aja aku pulang. Lebih gampang kan? Daripada bikin susah orang. Mau ngapain bikin susah orang? Orang susah kan, wah kelihatannya manis-manis membantu. Tapi aku itu ngejek. Iya tuh orang kayak gini mah. Ya jangan sampai seperti itu. Karena itu selama waktu yang Tuhan berikan. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup kudus berkenan kepada Dia yang kudus. Belajar hidup sebagai pelaku firman. Contohlah bangsa Israel. Karena ketegar-tengkuan hati mereka. Mereka, Tuhan tidak sayang membinasakan mereka yang tidak percaya. Itu si sulung. Hal yang sama akan berlaku bagi kita anak adopsi. Karena itu saudaraku maju, jangan mundur, jangan kecewa. Apa yang saudara dengar mungkin kuping panas ya, tapi koreksi dirilah. Sama seperti saya koreksi diri terus menerus. Supaya kita hidup semakin berkenan kepada Bapa Yahweh. Karena kita mau masuk sorga. Masuk atau tidak masuk tergantung kepada pribadi lepas pribadi. Tapi saya percaya kita semua mau masuk sorga. Karena itu mari kita maju. Ya, jangan mundur, jangan lembek, jangan kecewa. Aduh aku ditegor. Ya memang firman Tuhan punya 4 fungsi. Ya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku perbuatan. Untuk membawa kepada kebenaran. Orang yang benci ditegor. Ya sudah dekat dengan kebinasaan. Selama Tuhan masih menegur kita. Artinya Tuhan mengasihi kita supaya kita selamat. Haleluya, amin.